Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Shalom, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Bahkan secara khususnya saya pribadi bersyukur oleh kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Sebab menyadari bahwa ada begitu banyak kesibukan yang harus dilaksanakan sepanjang minggu yang berjalan ini, tapi oleh pertolongan Tuhan, semua itu boleh dapat dijalankan dengan sukacita. Maka di saat ini saya mengajak kita sekalian untuk belajar bagian firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Tapi sebelumnya mari berdoa. Ya Bapa, terangilah kami dengan firman-Mu. Tenangkanlah hati dan pikiran kami, biar kami fokus pada kebenaran firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai lingkungan tempat kami berada. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amsal 2 ayat 1-22, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan peroleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran dan keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu dan muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelahlah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Terpujilah Tuhan atas firman yang boleh kita baca di saat ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda menjaga sikap hidup yang bersih? Yakni dengan menjaganya sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan akan memampukan seorang untuk dapat memahami, bahkan mengerti mana jalan yang benar, mana jalan yang baik untuk kita tempuh dalam kehidupan kita. Apa yang lebih berharga dari segala hal yang kita inginkan di tengah-tengah dunia ini? Salah satu hal yang kita perjuangkan adalah supaya kita dapat memperoleh kekayaan. Sebab dengan memiliki kekayaan, kita pasti bisa membeli segala sesuatu. Tapi kita juga tahu bahwa segala sesuatu tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat dibeli dengan materi. Ada hal yang jauh lebih berharga daripada sekedar materi. Kalau kita temukan dari kitab Amsal pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22, kita akan menemukan apa sebenarnya yang jauh lebih berharga daripada materi. Kitab Amsal dalam pasal 1 ayat 1 dituliskan ini adalah amsal-amsalnya Salomo bin Daud atau Salomo anak Raja Daud. Salomo adalah seorang raja ketiga orang Israel yang sangat terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan beri baginya. Di masa pemerintahan Raja Salomo,
Orang-orang atau bangsa-bangsa lain segan untuk berperang dengan orang Israel. Tetapi juga di masa Salomo, kekayaan yang ia miliki begitu luar biasa. Banyak bangsa yang memberikan kekayaan mereka bagi bangsa Israel. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22, berbicara tentang faedah daripada menuntut hikmat. Ini judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Secara pribadi saya setuju dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, karena memang kalau ditelusuri, maka pasal 2 ini berbicara tentang manfaat dari hikmat. Kita akan menemukan apa sebenarnya manfaat dari hikmat itu. Tapi sebelumnya perlu ada pembagian pokok-pokok pikiran yang dapat kita miliki dari pasal 2 ayat 1 sampai 22 ini. Pasal 2 ayat 1 dan 2 secara khususnya. Hal ini berbicara tentang motivasi atau apa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan hikmat itu. Pengamsal menempatkan diri bagaikan seorang guru atau juga bagaikan seorang orang tua yang sementara berbicara kepada muridnya atau sementara berbicara kepada buah hatinya. Dia menyapa para pembaca dengan sebutan, "Hai anakku." Anakku dalam hal ini menunjuk kepada seluruh pembaca, termasuk bagi kita sekalian. Sehingga kita akan merasakan keakraban dengan penulis dalam kitab Amsal ini. Salah satu motivasi yang harus dimiliki oleh orang yang menginginkan hikmat ialah, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan dalam hati. Menerima perkataan itu berarti butuh kerelaan atau kesediaan untuk menerima apa yang dikatakan oleh pengamsal. Tetapi juga menyimpan di dalam hati adalah menyimpan di tempat yang paling aman. Dan tempat yang paling aman ialah di dalam hati seseorang. Mengapa hati adalah tempat yang paling aman? Dalam teks Ibrani, hati berasal dari kata lev yang hampir sama artinya dengan pikiran, tetapi karena memang salah satu fungsi dari hati ialah berpikir, tetapi hati lebih dari sekedar berpikir. Karena ternyata dari hati dipandang sebagai pusat segala pertimbangan dan keinginan, organ sentral yang menentukan sikap hidup bahkan seluruh kegiatan manusia. Bahkan bagi orang Israel kuno, lev atau hati adalah bagian terdalam dari manusia. Bukan saja menjadi pusat pertimbangan dan keinginan, tapi juga merupakan sumber pengetahuan moral. Bahkan ada yang menyebut bahwa hati adalah inti atau pusat dari kehidupan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu hal pertama atau motivasi pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin memiliki hikmat, yakni kerelaan atau kesediaan untuk menerima dan menyimpan perkataan dari sang guru hikmat. Dan motivasi yang kedua dalam ayat 2 hingga ayatnya yang keempat, harus ada kesungguhan yang dibuktikan dengan tindakan. Ketika dalam ayat 2 disebutkan telinga yang mau memperhatikan hikmat, bahkan di dalam firman ini disebutkan juga mencenderungkan hati pada segala kepandaian. Ini berbicara tentang organ-organ tubuh yang mampu mendengar, mampu menyimpan di dalam hati. Tetapi juga dalam ayat 3 berbicara tentang berseru kepada pengertian dan menunjukkan suara kepada kepandaian. Jika kita membandingkan dengan pasal 1 ayat 20, disebutkan bahwa hikmat berseru dengan nyaring di jalan-jalan bahkan di lapangan-lapangan. Ini adalah tempat-tempat yang umum yang biasanya penuh dengan hiruk pikuk, ramai dengan suasana orang-orang yang ada. Tetapi bagi pengamsal, hikmat harus menguasai daerah tersebut. Hikmat harus lebih kuat untuk diperdengarkan daripada suara-suara yang ada di sekitar, menunjukkan betapa pentingnya hikmat itu. Sehingga bagi orang yang benar-benar mau memiliki hikmat, ia harus punya kesungguhan, ketekunan dalam hal ini, berusaha menunjukkan apa yang ada dalam motivasi pribadinya memperoleh hikmat.
Bahkan dalam ayat 4 semakin memperjelas ketekunan bahkan kesungguhan itu harus ditunjukkan dengan cara seperti mencari perak, bahkan mengejar harta terpendam. Jadi hikmat tidak hanya dicari, tapi dikejar. Upaya yang sungguh-sungguh dilakukan oleh orang yang mau memiliki hikmat. Hikmat diibaratkan bagaikan harta yang terpendam. Apa itu harta terpendam? Dalam ayat 5 dikatakan bahwa engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Inilah harta yang terpendam, pengertian dan pengenalan tentang takut akan Tuhan. Itu adalah suatu hal yang luar biasa akan dimiliki oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mau datang untuk memperoleh hikmat itu. Tapi tahukah kita, dalam ayat 6 disebutkan bahwa Tuhanlah sumber hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itu berarti saat kita mau memperoleh hikmat, kita harus bersedia mendengarkan firman Tuhan. Saat kita mau memperoleh hikmat, kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Sebab ada banyak pengetahuan di tengah-tengah dunia ini. Pengetahuan tentang moral, tentang akhlak, pengetahuan tentang kecerdasan. Tapi pengetahuan yang sungguh-sungguh dari Allah, pengetahuan yang benar-benar jauh melebihi segala pengetahuan ialah pengetahuan tentang pengenalan akan Allah. Pengetahuan, pengertian tentang hidup bergaul dengan Tuhan Allah. Itulah yang membawa seseorang pada keselamatan. Dan kita akan menemukan apa sebenarnya manfaat daripada mengejar hikmat atau menuntut hikmat itu. Jika kita melihat dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-22, beberapa hal yang akan kita ketahui manfaat dari hikmat. Jikalau tadi kita ketahui bahwa hikmat akan membuat seseorang mengerti tentang takut akan Tuhan, maka yang berikut kita akan menemukan bahwa dengan memiliki hikmat, kita memiliki kekuatan untuk memelihara sikap hidup, kata-kata dan tingkah laku yang benar. Pengertian takut akan Tuhan berfungsi menjadi perisai bagi orang-orang yang benar dan jujur. Itu perisai, atau bisa kita katakan mungkin sebagai alat yang menangkis serangan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa tetap hidup jujur di hadapan Tuhan. Bahkan dari hikmat, orang-orang akan dapat mengerti tentang kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Tahukah kita bahwa 4 sifat ini merupakan karakter Allah yang sungguh-sungguh benar ada di dalam Dia. Dan orang yang memiliki hikmat, dia akan mengerti tentang hal-hal ini, yakni tentang kebaikan, keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Sebab ia bergaul dengan Tuhan Allah, Sang Empunya hikmat, yang daripadanya 4 karakter ini ada di dalam kehidupan. Kalau kita mau mendekat di dalam kehidupan dengan Tuhan Allah. Maka selanjutnya manfaat dari hikmat dalam Amsal 2 ayat 12 sampai 25. Dengan memiliki hikmat, kita tidak akan terpengaruh oleh kebiasaan jahat yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan hanya berfokus kepada pemuasan hawa nafsu daging, karena pengertian tentang takut akan Tuhan menguasai pertimbangan intelektual kita, emosional kita, bahkan moral kita untuk selalu percaya kepada sikap takut akan Tuhan. Akan memampukan kita untuk mempertimbangkan mana hal yang baik untuk lakukan dan mana hal yang buruk untuk kita jauhi dari kehidupan kita. Bahkan dengan memiliki hikmat, manfaat selanjutnya ialah bahwa kita memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari bahaya pelacur sebagai gambaran orang-orang yang membawa kita kepada maut, membawa kita kepada arwah-arwah. Bahkan disebut di dalam ayatnya yang ke-19, yang tidak mencapai jalan kehidupan. Itu berarti dengan memiliki hikmat kita akan terhindar dari segala malapetaka yang mengancam kehidupan kita. Bahkan pada puncaknya dengan memiliki hikmat, ayat 19, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22 memberikan suatu wejangan bagi kita bahwa kita akan menerima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan rohani dan dalam kehidupan sehari-hari. Memang
Bagi orang Israel, mendiami tanah adalah suatu dambaan. Sebab dalam ayatnya yang ke-21 disebutkan, orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Memiliki tanah adalah suatu idaman yang diharapkan oleh seluruh orang Israel, yang tentu juga menjadi idaman kita sekalian. Sebab dengan memiliki tanah berarti kita memiliki tempat tinggal yang tetap, tempat tinggal yang pasti. Dan tempat tinggal yang pasti itu hanya ada di dalam Tuhan. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ketika firman ini diperdengarkan bagi orang Israel, baik dalam masa sebelum pembuangan atau masa sesudah pembuangan, mau mengingatkan orang Israel betapa pentingnya memiliki hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga dalam masa-masa kesukaran atau masa-masa kesenangan yang dialami oleh orang Israel, mereka akan menyadari bahwa hikmatlah yang akan menuntun mereka untuk mengetahui jalan-jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Tapi manakala menjauhi hikmat, tentu ada malapetaka yang akan dialami oleh setiap orang. Dalam kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Semakin memperjelas bagi kita, maukah kita memperoleh hikmat? Itu berarti suatu pertanyaan yang sama dengan mengutarakan, maukah kita hidup bergaul dengan Tuhan? Maukah kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Memang dengan hikmat Tuhan, kita percaya kita akan terhindar dari segala hal yang dapat membawa kita pada segala malapetaka. Zaman sekarang atau di era modern ini, kita sering bergantung pada pengetahuan yang ada di internet. Kita sering lebih mengutamakan apa yang menjadi peringkat di dalam kehidupan kita. Mungkinkah itu materi ataukah status jabatan? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Salomo ketika diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta, yang dia minta adalah hikmat dan kebijaksanaan. Dan Tuhan memberi lebih daripada itu. Karena Tuhan juga memberikan kekayaan, kemakmuran baginya bahkan bagi bangsa yang ia pilih. Mengapa Salomo tidak meminta hal-hal yang lain? Sebab kedudukannya sebagai seorang raja tidak akan membuat ia mampu untuk mencapai hikmat yang sempurna. Bahkan kekayaan yang ia punya, yang berlimpah-limpah, tidak akan membuat ia untuk dapat mendapatkan hikmat yang sungguh-sungguh dari Allah. Sebab hikmat yang sempurna hanya berasal daripada Tuhan. Jika demikian, apakah hikmat itu? Hikmat itu adalah firman Tuhan yang membawa kepada kita untuk dapat berpikir dengan benar, merasakan dengan tepat, bahkan bertindak dengan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sikap hikmat bukan hanya tentang cara berpikir, tapi bagaimana kita mengolah hati dan perasaan kita untuk sesuai dengan firman Tuhan, untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dari itu, cintailah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah sumber hikmat kita. Sebab Tuhanlah yang mempunyai hikmat. Tuhan Yesus kiranya menolong kita sekalian untuk terus meminta hikmat, bahkan terus hidup dalam hikmat yang Tuhan Allah karuniakan bagi kita. Terpujilah Tuhan, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengizinkan kami belajar bagian firman-Mu. Betapa pentingnya hikmat untuk kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Maka kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat memperoleh hikmat. Dimulai dari bagaimana cara kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mendengar dan melakukan segala perkataan firman Tuhan. Maka kiranya kasih Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus menerangi setiap umat Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.